Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami perwakilan dari DKM Korea Salam untuk membacakan maklumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kami ingatkan bahwa salat Jumat merupakan ibadah yang wajib bagi umat Muslim, terutama laki-laki. Yang mana sebelum sholat dilaksanakan, jemaah wajib menyimak khutbah dengan seksama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang hari Jumat, para malaikat berdiri di pintu masjid mencatat yang hadir satu demi satu, dan apabila imam telah naik untuk berkhutbah, maka para malaikat itu menutup buku-buku mereka dan duduk tekun mendengar khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu kami mengingatkan kepada jemaah yang masih berada di luar, baik di halaman masjid atau di sekitar, untuk segera masuk masjid dan menduduki saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Dimohon Pak untuk para jemaah yang masih di belakang untuk mengisi saf-saf yang kosong di depan terlebih dahulu Pak, agar yang terlambat nanti tidak melangkahi untuk mengisi saf-safnya. Selanjutnya kami mengimbau kepada para jemaah yang sudah berada di dalam masjid untuk segera untuk menjaga adab dan terutama ketika khutbah sedang berlangsung. Adapun informasi untuk selanjutnya, hari ini Jumat 7 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan di tanggal 7 Maret 2025. Waktu sholat Jumat pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Khatib dan Imam Al-Ustaz Jainal Mutakin, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dengan tema khutbah yang akan disampaikan adalah Ramadan bulan tarbiyah keluarga. Untuk informasi selanjutnya, kajian subuh Ramadan Ahad pada subuh 9 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan di tanggal 9 Maret 2025 yang akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Solehin Hazik dengan tema kajian Ramadan dan Al-Quran modal mengembalikan peradaban Islam. Informasi selanjutnya, infak dan sedekah operasional kegiatan masjid bisa dilakukan di rekening BSI atas nama Masjid Korea Salam. Demikianlah maklumat ini saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian jemaah sekalian. Terakhir, semoga Allah menerima salat Jumat kita dan memberikan keberkahan di hari Jumat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidal ayyami wasyuhur afadha fihi al-khaira wan nur subhanahu yaghfiru dhunub wa yasturu al-'uyub wa huwa 'allamul ghuyub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tutahhiruna minal fujur
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله العبد التقي النقي الشكور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah sampaikan kita di hari ke-7 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita lakukan di satu pekan pertama di bulan Ramadan ini, baik puasa kita, tilawah Al-Quran kita, sholat tarawih kita, dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita istiqomah dalam menjalankan ibadah, dan Allah menjadikan kita untuk bisa lebih semangat lagi menjalankan ibadah di sisa-sisa Ramadan ini. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan hasanah kita, suri teladan kita, seorang yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbahnya pada kesempatan kali ini, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jemaah sekalian. Mari kita senantiasa untuk selalu berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan takwa itu pula lah yang diperintahkan kepada kita sebagai seorang muslim, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan kita berislam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim senantiasa menggambarkan amal shalih sebagai sebuah perlombaan, dan kita sebagai seorang muslim didorong untuk berlomba-lomba dalam setiap kebaikan. Jadi ibadah itu bukan hanya saja kita menggugurkan kewajiban kita, akan tetapi Allah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa ibadah itu laksana sebuah perlombaan. Jadi kita harus berupaya untuk melakukan yang terbaik agar kita menjadi lebih baik dari orang lain dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Wa likulli wijhatun huwa waliha fastabiqul khairat. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa likulli wijhatun huwa waliha. Dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat nanti. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itulah perintah Allah pada kita. Jadi kita didorong untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kita berupaya untuk melakukan yang terbaik, bukan berleha-leha dan bukan bermalas-malasan. Ini pula yang dapat kita maknai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan yang pada demikian itu maka hendaklah kalian berlomba-lomba. Sebagai sebuah perlombaan untuk beramal saleh, adakah kita hanya melaju sendiri? Adakah kita hanya berbuat atau melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri? Berupaya untuk mencapai target-target tilawah kita dan target-target ibadah lain yang kita lakukan di bulan Ramadan.
Tentu jawabannya tidak. Selain kita menyiapkan untuk diri kita sendiri untuk menghadapi Ramadan, untuk melakukan ibadah Ramadan yang sekarang kita sedang lakukan, maka semestinya pula kita pun menyiapkan untuk keluarga kita. Dan ini adalah tugas yang tidak boleh lepas bagi setiap keluarga muslim ketika ia berada di bulan Ramadan. Tugas tersebut adalah menghadirkan semangat beribadah dan beramal solih di rumah kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita perlu untuk melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah sebab frekuensi yang sama di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syarat keluarga kita kelak dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita renungkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahim." Dan orang-orang yang beriman dan kemudian anak dan cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka nanti, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka, dan setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Masyaallah muslimin rahmatullah. Puncak kebahagiaan seorang muslim itu bukan ketika dia nanti dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun puncak kebahagiaan itu dirasakan seorang muslim ketika ia dimasukkan ke surga bersama dengan keluarganya nanti kelak. Dan ini adalah dorongan naluriah setiap orang. Persis seperti kerinduan kita ketika kita berkumpul bersama anak cucu kita dan keluarga kita pada saat lebaran. Dikumpulkan di dunia saja sangat membahagiakan, apalagi kelak ketika kita nanti berkumpul dengan anak dan keluarga kita, dengan cucu kita di surga kelak. Namun tentunya dengan syarat dikumpulkan di surga kelak nanti kita dengan keluarga kita adalah yaitu dengan memiliki kesamaan dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan semestinya menjadi momentum untuk kita bisa memperkuat ubudiyah atau peribadahan dalam keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa penghormatan keluarga karena kita tidak pernah mempersiapkan. Maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa mengoptimalkan Ramadan bagi penguatan keluarga muslim kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah yaitu menciptakan suasana gembira saat menyambut Ramadan. Semestinya kita dapat memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk menghadirkan suasana senang, suasana gembira, dan suasana kegembiraan itu untuk menyambut Ramadan dapat diungkapkan dengan berbagai macam cara. Boleh jadi ia terekspresikan melalui lisan dan obrolan kita bersama keluarga kita di rumah. Dan boleh jadi pula ia bisa ditampilkan dengan mengajak anak-anak dan keluarga kita untuk membersihkan dan menghias rumah kita. Layaknya masyarakat kita hendak menyambut tamu yang dimuliakan. Apapun itu, keluarga muslim hendaknya mampu menciptakan kondisi kegembiraan untuk menyambut bulan Ramadan. Inilah ekspresi yang dikehendaki Al-Quran ketika setiap muslim berhadapan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan dengan peluang ketaatan, Al-Quran menghendaki agar setiap muslim menanggapinya dengan penuh kegembiraan. Inilah yang dapat kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.
karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kegembiraan itu hadir karena banyaknya kemuliaan, karena banyaknya keberkahan dan keutamaan di bulan Ramadan. Inilah yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika memasuki Ramadan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka dikunci. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sesungguhnya ia telah terhalang. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, bagaimana kita tidak gembira? Seorang muslim diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika ia diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya yang setan dibelenggu? Dari sisi manakah ada suatu waktu yang menyamai waktu ini, yaitu Ramadan? Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengoptimalkan Ramadan bagi keluarga kita adalah merancang program Ramadan bersama keluarga kita. Ada banyak aktivitas sepanjang Ramadan, namun jangan sampai kita biarkan Ramadan berlalu tanpa program bersama keluarga kita. Merancang program keluarga untuk membangun kebiasaan baik dalam keluarga muslim. Jadi ketika ada keluarga yang berupaya untuk merencanakan program Ramadan, maka ini adalah suatu kebiasaan yang baik. Dan sebenarnya tentunya bukan hanya berlaku ketika kita berada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain pun juga kita berhak untuk merencanakan kebaikan, merencanakan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Dan program yang dirancang dapat disesuaikan dengan kondisi dari setiap keluarga. Selain program-program rutin yang disesuaikan dengan kondisi setiap keluarga, misalnya melaksanakan sholat wajib, sholat tarawih di masjid, sahur dan berbuka bersama. Kiranya juga perlu disusun program tambahan untuk membuatkan suasana ta'abudiyah di dalam keluarga muslim. Program tersebut dapat berupa misalnya kita melakukan tadarus bersama keluarga kita, membaca wirid, zikir al-masurat bersama keluarga kita, taujih bergilir di antara anggota keluarga, mengikuti atau mendengarkan kajian daring, kajian online di rumah bersama anggota keluarga, iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir, dan ibadah-ibadah lain yang bisa kita rencanakan, yang bisa kita lakukan bersama dengan anggota keluarga. Abdullah ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani mengatakan, jagalah sholat anak-anak kalian dan biasakanlah mereka melakukan kebaikan, karena kebaikan adalah kebiasaan. Demikianlah nasihat Ibnu Mas'ud sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Hadirin rahimahullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menguatkan ibadah kita bersama keluarga di Ramadan adalah kita saling menguatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota keluarga harus memiliki frekuensi yang sama untuk saling menguatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Ramadan hendaklah di antara keluarga kita saling mengingatkan kepada anggota keluarga yang lain untuk senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kesadaran ini dilakukan para sahabat sebagaimana dapat kita cermati dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dari
Ar-Rubai binti Muawidh dari Muhammad SAW mengutus seseorang pada pagi hari di hari Asyura, yaitu pada 10 Muharram di salah satu perkampungan Ansar. Lantas beliau berkata, "Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha sha'iman falyasum." Barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari ini, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa. Dan barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah ia tetap berpuasa. Ar-Rubai berkata, kami berpuasa setelah itu, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan kepada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadis ini, bahwa di hadis di atas tersebut terdapat argumentasi yang diriwayatkan, yang disyariatkan melatih anak-anak untuk berpuasa. Begitulah generasi terdahulu mendidik keluarga mereka, sekaligus menguatkan mereka agar gigih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat beribadah di kalangan keluarga para sahabat tergambar jelas, sebagaimana pujian Rasulullah SAW pada suami istri yang saling membangunkan untuk sholat malam. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba bidzakirina wa dzakirat." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki membangunkan istrinya, kemudian keduanya sholat, maka mereka berdua digolongkan atau dituliskan keduanya termasuk golongan laki-laki dan perempuan yang berzikir. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang bisa kita lakukan kepada pribadi kita dan keluarga kita agar kita bisa menguatkan lagi ibadah kita di Ramadan, yaitu dengan merancang rumah yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah selama di Ramadan. Keluarga muslim harus merancang rumahnya agar mendukung pelaksanaan ibadah di sepanjang Ramadan. Berpuluh tahun kita menjalani bulan Ramadan, tentu kita sangat paham dan kita mengerti apa saja kondisi yang sering kali mengganggu terciptanya iklim beribadah di dalam. Boleh jadi sebuah keluarga muslim memiliki berbagai peralatan elektronik seperti televisi, komputer yang dilengkapi dengan internetnya, gadget yang dimiliki setiap anggota keluarga, dan lain sebagainya. Seluruh peralatan tersebut tentu memiliki manfaat bagi pemiliknya. Akan tetapi tidak jarang peralatan tersebut menjadi pengganggu anggota keluarga untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya program tilawah kita di rumah terganggu karena adanya gadget yang terus menyala dan tidak lepas dari genggaman kita. Ada kalanya program tadarus Al-Quran kita tersisih gara-gara program televisi yang terlihat seru, padahal tidak memiliki nilai-nilai edukasi. Hal-hal tersebut tentu perlu kita kenali dan kita bicarakan oleh seluruh anggota keluarga. Bagaimana agar kita bisa mengantisipasinya, agar peralatan tersebut tidak mengalihkan anggota keluarga kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar radhiyallahu anhu suatu ketika pernah marah kepada seseorang yang mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Umar mengatakan, "Celakalah engkau. Perhatikanlah puasa anak-anak kamu." Lantas beliau memukulnya karena ia dalam keadaan mabuk. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini merupakan langkah untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah beberapa hal yang dapat kita ikhtiarkan
untuk membangun frekuensi yang sama dalam mengisi hari-hari Ramadan di dalam keluarga muslim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga kita. Marilah kita senantiasa untuk mendorong keluarga kita untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.